ucapkan selamat datang di gereja Stasi Santo Yusuf Pekerja Ngesti Rahayu. Pun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan kedua saudara-saudari kita, Yohanes Edi Purwanto dan Maria Hermelinda Ririn Riastuti. Gereja menyambut saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini, sekarang dan selama-lamanya. Seru suaramu menepis keraguan, namun dewasa mengubah cara pandang dan keikhlasan, bersaut dan bergulat, terberai-berai. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kenapa deg-degan? Kan sudah biasa toh? Kok sudah biasa? Sudah pernah maksudku? Kok sudah? Apa yang kenapa Mas Edi deg-degan? Campur aduk Romo. Campur aduk. Campurnya apa? Aduknya apa? Kurnia ya apa ya, selama ini ketika saya menikah ini ada satu hal yang saya belum bisa penuhi, yaitu kehilangan orang tua saya, Romo. Ya. Bapak ya. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Mas Edi. Kasihkan ke calon istrimu ya. Saya katakan calon karena belum sah. Ya. Mbak Linda, apa yang Mbak Linda rasakan saat ini? Sama Romo, deg-degan. Sama, deg-degan. Kenapa deg-degan? Karena apa ya? Udah melangkah sejauh ini. Sudah melangkah sejauh ini. Memang sudah sejauh apa? Sampai memutuskan. Hah? Sampai Untuk memutuskan menikah gitu ya. Oke, berapa lama pacaran dengan Mas Edi? Oh, mungkin bukan pacaran bahasanya. Sudah mengenal berapa lama Mas Edi? Kenalnya dari 2017. Dari 2017 sampai sekarang 2025. Tapi baru dekat Tapi lagi. baru dekat 2023. 2023, berarti 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun sudah mengenal apa tentang Mas Edi calon suamimu ini? Karena saya nggak nganonik ya, yang nganonik Romo Koko ya. Saya punya hak untuk nganonik ini ya, sebentar gitu kan. Boleh kan? Ya, Kalau nggak boleh nggak apa-apa, saya nggak akan lanjutkan. Boleh? Boleh. Apa yang 2 tahun bagi Mbak Linda kenal yang namanya calon suamimu ini Mas Edi? bisa ngomong saya, Romo. Bisa ngomong, 1. Lebih mengerti. Lebih mengerti, 2. Tapi rada galak dikit. Tapi rada galak sedikit. Iya. Ya, oke. Oke, baik. 3 ini minimal ya. Paling tidak 3 ini ya, yang kerasa banget gitu ya. Jadi lebih ngemong gitu ya, ngerti gitu kan. Tapi terakhir galak gitu kan. Sebenarnya galak bukan agak ya. Agaknya dihilangkan aja. Galak gitu kan. Oke. Oh, dikit. Baik.
God is designer, we are tailor. Tuhan sudah merancang, sebagai perancang utama hidupmu adalah God, Tuhan. We are, Mas Edi dan Mbak Linda adalah tailor, penjahit. Penjahit yang baik itu mengikuti pola yang sudah Tuhan berikan untuk merancang perkawinanmu, mulai dari bagaimana memulainya, bagaimana mengisinya, bagaimana memperjuangkannya di dalam kesatuan dari dua pribadi yang terpanggil ini. Itu P, panggilan. Maka menuju ke sana. Jadi Tuhan sudah merancang Mas Edi dan Mbak Linda untuk bersatu menjadi suami dan istri. Kalau bukan panggilan Tuhan, mungkin akan menjadi susah. Sangat berat karena hanya kemauannya Mas Edi, maunya Mbak Linda semata. Nanti kalau ada apa-apa tadi itu tidak mudah. Mengerti itu ada batasnya, sabar itu ada batasnya. Tapi kalau ingat bahwa Tuhan yang memanggil, maka Tuhan akan melengkapi. Ya melengkapi rezeki, ya melengkapi berkat-berkat yang diperlukan dalam membangun keluarga. P, N, PNS, N. N adalah niat. Panggilan tidak akan berjalan dengan baik kalau nggak ada niat, nggak ada komitmen, nggak ada konsensus kalian berdua. Maka ingatlah niat itu. Semua kalau diniati dengan baik pasti akan berhasil. Semua kalau disiapkan dengan baik sebagai sebuah niat, sebagai sebuah tujuan, niat itu terbangun, apapun caranya, situasi apapun pasti akan terjadi. Maka perlu niat yang sungguh, perlu niat yang tulus. Itu adalah niat. PNS, S yang terakhir, setia. Sehebat apapun, semampu apapun, sekuat apapun Anda berdua nanti, kalau mulai tidak setia, hati-hati. Karena setia itu kunci dalam sebuah relasi, khususnya dalam perkawinan. Kalau masing-masing kemudian tidak setia, toh istriku di rumah saja, Mas Edi yang kemana-mana, tadi ke Palembang, nanti kemana begitu. Dan Mbak Linda mungkin tidak ikut. Toh istriku di rumah. Atau sebaliknya, toh suamiku pergi. Lalu kemudian mulai korupsi dengan waktu, dengan kesempatan, dengan tidak mulai setia, dengan hal-hal kecil, ingat, akan berat untuk melanjutkan. Maka bahasa dalam Injil tadi, Yohanes jelas. Yesus mengundang untuk mengasihi itu, kasih itu adalah kasih karena tidak memandang orang lain sebagai orang asing, tidak memandang orang lain lebih rendah karena dudukan, toh hanya istri saya, toh kemudian hanya suami saya. Saya punya keluarga, saya masih punya bapak ibu. Tidak bisa. Artinya di sana diingatkan bahwa setia itu harga mati. Orang bilang selamat ya, sukses ya. Sukses itu nomor 2, tapi setia itu nomor 1. Untuk apa Anda berdua sukses di banyak hal, tapi nggak setia? Termasuk rezeki, ingat kata-kata saya. Rezekimu berdua sebagai keluarga nanti akan sebanding lurus dengan kesetiaanmu berdua. Dapat uang 10 juta suamimu, tapi suamimu nggak setia kepada Mbak Linda, mohon maaf, akan tidak baik-baik saja, sekalipun gajinya besar. Karena apa? Karena nggak setia. Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, rezeki setiap keluarga, rezeki setiap pasangan adalah sebanding lurus dengan kesetiaannya. Kalau tidak mulai setia, maka rezeki sebanyak apapun akan menjadi tidak berarti. Maka itulah yang saya mau titipkan kepada Mas Edi dan Mbak Linda mulai hari ini. Kalau ingin satu dengan satu seumur hidup dalam perkawinan Katolik ini langgeng, maka ingatlah kata-kata saya, PNS. Karena itu statusnya suamimu, ya, menjadi seorang PNS. PNS artinya apa? Sebuah panggilan. Hidupmu adalah panggilan Tuhan. Butuh niat, butuh komitmen
yang tegas, yang jelas untuk berjalan berdua nanti dengan anak-anak, ya. Dan itu butuh kesetiaan. Itu saja. Kalau saya tambah banyak nanti tidak ingat malah, ya. Maka itu saja, pinjam statusnya Mas Edi, pekerjaannya Mas Edi adalah seorang PNS. Maka ingatlah, perkawinan adalah dimulai dengan panggilan dari Tuhan sendiri, ditanggapi olehmu berdua, kemudian mulai jalan hari ini. Dan itu perlu niat yang terus dibangun berdua dengan setia. Itu yang saya mau titipkan, Mbak Linda, Mas Edi, ya. Semoga mengawali hari ini membangun keluarga Katolik dengan sukacita. Yang hadir pagi hari ini banyak orang, ya, tidak hanya yang seiman tapi ada yang tidak seiman denganmu berdua, ya. Itu artinya ingat bahwa mereka datang untuk bersyukur, yang kedua berdoa. Jangan sia-siakan mereka berdoa untukmu supaya bahagia. Menyia-nyiakan doa itu artinya Anda mulai meninggalkan, ambil jarak untuk menjadikan mereka bukan siapa-siapa. Padahal mereka adalah Tuhan yang hadir untuk kalian berdua mulai hari ini. Kekuatan doa itu menjadi penting, seperti Paulus katakan. Bagaimana kita mesti harus bertanggung jawab terhadap hidup ini, salah satunya dengan rasa syukur. Dan rasa syukur adalah bagian dari cara kita berdoa. Itu Mas Edi dan Mbak Linda, semoga Tuhan memberkatimu berdua mulai hari ini dalam bangunan keluarga ini dan seterusnya. Dan bersyukurlah punya orang tua, punya sahabat-sahabat yang selalu kemudian pasti akan mengingatkanmu, akan membantumu untuk tetap tadi, ini panggilanmu, ini niatmu berdua, dan ini butuh kesetiaan. Amin. Sebelum dilanjutkan dengan upacara perayaan perkawinan, kita akan mendengarkan lagu. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan suci ini. Semoga kalian berdua saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja, di hadapan saksi, dengan menjawab pertanyaan saya. Yohanes Edi Purwanto dan Maria
Ermelinda Ririn Riastuti. Adakah saudara berdua sungguh-sungguh hendak meresmikan perkawinan ini dengan hati bebas dan tulus ikhlas? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah saudara berdua untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara berdua dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada saudara berdua dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesungguhan dan kesediaan Anda berdua. Saya, Yohanes Edi Purwanto, memilih engkau, Maria Ermelinda Ririn Riastuti, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri dalam untung dan malang, dalam waktu sehat dan sakit. Mulai saat ini, saya akan mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Maria Ermelinda Ririn Riastuti, memilih engkau, Yohanes Edi Purwanto, menjadi suami saya. Mulai saat ini, saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Mulai saat ini, saya akan mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memperteguh janji yang sudah saudara berdua nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkatnya kepada saudara berdua. Yang telah dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji. Mas Edi, kenakanlah cincin ini pada jari manis dirimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Maria Ermelinda Ririn Riastuti, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Linda, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Yohanes Edi Purwanto, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mbak Linda, itu suamimu, ciumlah tangannya. Untuk diriku.
kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili keluarga Bapak Riyatno mengucapkan selamat datang, selamat siang, serta salam sejahtera untuk kita semua. Saya juga mewakili jajaran panitia, mohon maaf apabila dalam menyambut kedatangan Bapak Ibu menyediakan tempat serta segala sesuatunya kurang berkenan. Sekali lagi atas nama keluarga dan panitia saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena atas berkat rahmat-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan di tempat kami ini dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun, berkenaan dengan acara resepsi pernikahan putri kami yaitu Dik Linda dan Mas Edi Purwanto yang telah dilaksanakan tadi sekitar pukul 10 di Gereja Santo Yusuf Pekerja Ngistirahayu dengan hikmat dan lancar. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang berkasih, ini adalah suatu kebahagiaan tersendiri bagi keluarga kami, terutama bagi kedua mempelai, karena ini adalah merupakan babak baru bagi kehidupan mereka berdua. Mereka sekarang lagi bukan menjadi pribadi masing-masing, tetapi sudah menjadi satu. Semoga harapan kami selaku orang tua, ananda kami berdua ini yang telah membentuk keluarga baru dapat menjadi keluarga yang harmonis, keluarga bahagia sesuai apa yang mereka cita-citakan dan dapat menjadi penopang kehidupan kaum beriman dimanapun mereka tinggal. Kami atas nama keluarga Bapak Yos Sudarjo mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan kehadiran kami, kedatangan kami yang begitu antusias, begitu hangat, merasa bersaudara dan bersahabatan. Juga terima kasih kepada Romo Supriyatno MSF yang telah memberkati pasangan pengantin yaitu Mas Yohanes Edi Purwanto dan Saudari Linda Ririn Riastuti. Untuk itu, untuk yang selanjutnya, tentunya kami atas nama keluarga Bapak Justinus Sudarjo secara khusus kami sampaikan kepada keluarga Bapak Riyatno yang mana pada hari kemarin keluarga ini telah menyiapkan setengah pasang pengantin, dan pada hari ini dari keluarga kami melengkapi setengah pasang pengantin sehingga lengkaplah satu pasang pengantin yang telah menerima berkat dari Romo Supri. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati
surya perlahan mulai tenggelam. Suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu. Getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram Buyut di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Tatkala mentari terbenam di ufuk barat, di saat itulah dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesut pipiku, menikmati imaji bersamamu. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Mana nih musik atau cerita? Aku sadar lirikku tak seindah lagu ini yang selalu kau dengar meracuni telinggamu. Ku pastikan ini bukan tentang senja dan danau, sengajamu warnai duniaku. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik
tugas cinta memberikan keindahan meskipun hidup tak selalu indah. Cinta memberikan keindahan meskipun hidupnya tak